Hai Sobat Pintar, selamat datang di Fitur AP Live. Perkenalkan saya Kak Ambar yang akan menjadi tentor geografi kalian. Di video kali ini kita akan membahas soal ujian nasional mata pelajaran geografi tahun pelajaran 2017-2018. Nah, untuk Sobat Pintar, sebelumnya jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel YouTube Aku Pintar. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Nah, buat Sobat SMA nih yang sebentar lagi akan menghadapi ujian nasional, sudah siap belum? Ayo uji kepintaran kalian dengan mengerjakan soal berikut ini. Untuk soal pertama ya, soal pertama yang ditanyakan adalah fenomena geografi. Yang diketahui yang pertama, urbanisasi di perkotaan tinggi. Yang kedua, kriminalitas di kota meningkat. Yang ketiga, pembangunan taman kota. Yang keempat, tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi. Yang kelima, bergeser akibat rayapan tanah. Pertanyaannya, aspek sosial dalam kajian geografi terdapat pada angka. Kakak kasih waktu 30 detik ya untuk mengerjakan. Bagaimana Sobat Pintar? Sudah selesai belum mengerjakannya? Mudah bukan? Oke, kalau sudah selesai, mari kita bahas satu persatu. Untuk soal yang pertama ini, kita lihat dulu pertanyaannya apa. Di sini yang ditanyakan adalah aspek sosialnya. Nah, jadi ini ya, yang ditanyakan adalah aspek sosial. Jadi kita harus mengetahui dulu aspek geografi itu dibagi menjadi dua Sobat Pintar. Yang pertama adalah aspek fisik. Aspek fisik ini yang dibicarakan adalah tentang fenomena alam. Atau gejala-gejala geosfer seperti itu yang langsung berkaitan dengan alam. Lalu berikutnya yang kedua adalah aspek non-fisik. Aspek non-fisik ini yang akan dikaji adalah tentang sosial dan budaya. Objeknya adalah manusia. Nah, untuk sobat nih yang sudah mengetahui aspek geografi itu aspek fisik, aspek non-fisik. Lalu kembali lagi ke pertanyaannya tadi, aspek sosial. Jadi, nanti yang kita cari adalah aspek yang berkaitan dengan objek manusia. Jadi, selanjutnya kita lihat dulu nih, yang diketahui tadi yang pertama apa sih? Di sini ada urbanisasi. Urbanisasi di perkotaan tinggi. Apa sih urbanisasi itu? Ada yang tahu kan? Oke, pintar sekali. Urbanisasi itu merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Siapa tadi yang berpindah? Penduduk. Penduduk itu termasuk manusia. Jadi ini termasuk aspek sosial. Kalau aspek sosial saya tulis S ya di sini. Lalu berikutnya yang kedua adalah kriminalitas di kota meningkat. Yang perlu menjadi poin penting adalah di sini kriminalitas. Ayo, yang menjadi pelaku kriminal itu siapa biasanya? Yang menjadi pelaku pencopet, perampok, pembunuhan, teroris. Itu siapa biasanya? Manusia juga. Jadi ini termasuk ke aspek sosial. Lalu yang ketiga, di sini ada pembangunan taman kota. Di sini yang ditekankan adalah pembangunan taman kota. Jadi pembangunan fisik berupa taman di wilayah kota, pembangunan fisik loh ya. Berarti ini termasuk ke aspek fisik. Oke.
Oke, benar sekali. Berikutnya yang keempat, tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi. Mana sih yang perlu menjadi poin penting? Angkatan kerja. Jadi, untuk sobat pintar nih, angkatan kerja ini merupakan penduduk usia produktif. Usia produktif itu antara umur berapa? Nah, benar sekali, 15 sampai 64 tahun. Jadi, angkatan kerja ini termasuk ketika orang-orang sebelum mencari kerja, telah mendapat pekerjaan, atau ketika dia masih dalam mencari pekerjaan yang usianya antara 15 sampai 64 tahun. Berarti ini membicarakan aspek apa? Sosial. Oke, yang keempat ini termasuk aspek sosial. Sekarang kembali ke yang nomor 5. Bergeser akibat rayapan tanah. Ayo, mana yang perlu digarisbawahi? Rayapan tanah. Oke, rayapan tanah di sini itu bisa berupa tanah longsor. Nah, jadi kalau berupa tanah longsor ini kira-kira aspek apa? Ini tidak membicarakan kerugiannya atau apa ya, tapi rayapan tanahnya. Berarti termasuk ke dalam aspek fisik. Nah, di sini termasuk ke dalam aspek fisik. Jadi, dari soal pertama ini sudah dapat kita ketahui nomor berapa aja yang termasuk aspek sosial. Tadi kan yang ditanyakan aspek sosial nih. Oke, yang menjadi aspek sosial adalah nomor pertama, kedua, dan keempat. Kira-kira jawabannya yang tepat adalah pilihan B. Oke, bagaimana dengan jawaban sobat pintar? Pasti benar semua. Kalau sudah paham dan sudah selesai ini, mari kita membahas ke soal berikutnya. Nah, bagaimana sekarang kita akan mengerjakan soal yang kedua? Soal yang kedua ini, kakak kasih waktu 30 detik ya untuk mengerjakan. Soal yang kedua, tsunami Aceh pada tahun 2004 masih menciptakan duka yang mendalam hingga sekarang. Gelombang air pasang pada Minggu 26 Desember 2004 tersebut dipicu oleh gempa tektonik sebesar 9,4 skala Richter, sehingga menciptakan sebuah bencana besar. Pertanyaannya, pendekatan geografi yang sesuai untuk mengkaji fenomena tersebut adalah? Nah, bagaimana? Sudah selesai sobat pintar mengerjakannya? Kalau sudah selesai, mari kita bahas bersama-sama. Jangan lupa ya, untuk mengetahui dulu terlebih dahulu adalah kita lihat pertanyaannya. Pertanyaannya itu sebenarnya apa sih yang ditanyakan? Di sini yang ditanyakan pendekatan geografi. Kalau sudah tahu apa yang ditanyakan, berarti sekarang sobat pintar harus mengetahui dulu pendekatan geografi itu apa aja sih? Ya, pendekatan dalam geografi itu ada 3. Yang pertama adalah pendekatan spasial. Biasanya pendekatan spasial ini disebut juga dengan pendekatan keruangan. Ini nanti akan membicarakan tentang gejala yang terjadi di alam. Ini yang menjadi poin penting untuk menjawab. Jadi cari nanti yang suatu gejala yang terjadi di alam. Lalu yang kedua, ini merupakan pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi ini nih sobat pintar, pendekatan ke lingkungan. Nah, ini berkaitan dengan hubungan makhluk hidup dan juga alam. Berikutnya nih yang ketiga, ada pendekatan kewilayahan.
Yang dimaksud dari pendekatan kewilayahan ini nanti akan membahas tentang beberapa ruang, beberapa wilayah, beberapa jadi yang akan dibahas itu ada beberapa wilayah, tidak hanya satu wilayah aja gitu. Mengetahui ada 3 pendekatan, berikutnya yang kita lihat adalah di soalnya. Soalnya tadi apa sih yang dibicarakan tentang tsunami Aceh ya? Jadi di sini poin pentingnya adalah tsunami Aceh. Tsunami Aceh ini termasuk gejala alam apa gejala kaitan dengan makhluk hidup kira-kira? Nah, termasuk gejala alam ya. Berikutnya kita cari poin penting yang ada di soal ini. Masih menciptakan duka yang mendalam hingga sekarang. Gelombang air pasang di sini. Gelombang air pasang pada Minggu 26 Desember tersebut dipicu oleh gempa tektonik. Nah, ya Sobat Pintar, tadi untuk pendekatan spasial ini gejala alam dan alam ya. Gejala alam, pokoknya yang dibahas itu khusus gejala alam. Nah, itu untuk pendekatannya. Kalau pendekatan ekologi itu ada hubungan makhluk hidup. Lalu yang di soal kedua ini tadi, yang dibicarakan hanya satu wilayah, yaitu wilayah Aceh. Tapi yang dibicarakan beberapa gejala alam. Gejala alam semua ya, tsunami Aceh, gelombang air pasang, gempa tektonik. Sehingga menciptakan sebuah bencana besar. Di sini bencana. Jadi kiranya ekologi, spasial tadi nama lainnya apa? Keruangan. Ekologi tadi nama lainnya kelingkungan. Dan kompleks wilayah tadi nama lainnya adalah kewilayahan. Jadi kalau menurut soal nomor 2 ini, karena membicarakan semua gejala alam dan hanya satu ruang, satu wilayah, berarti kita jawabannya yang paling tepat adalah pendekatan spasial. Bagaimana Sobat Pintar? Jawabannya sesuai apa belum nih? Kira-kira? Oke, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, gimana buat Sobat Pintar nih? Kita sudah sampai pada soal ketiga. Soal ketiga ini nanti kita akan membahas tentang prinsip geografi. Untuk mengerjakannya, jangan lupa ya, ada waktu 30 detik untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan. Soal yang ketiga. Gempa tektonik yang terjadi diakibatkan adanya aktivitas lempeng yang saling bertubrukan dan lempeng yang saling bergesekan. Pertanyaannya, prinsip geografi yang sesuai dengan fenomena tersebut adalah Nah, bagaimana Sobat Pintar? Sudah selesai kan mengerjakannya? Bagaimana soalnya? Pasti tidak sulit lagi. Nah, di sini kita lihat dulu untuk pembahasannya ya. Kalau sudah selesai, kita bahas. Pembahasannya yang pertama adalah kita lihat dulu pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah prinsip geografi. Jadi, Sobat Pintar harus mengetahui dulu prinsip geografi itu apa aja sih, gitu ya. Prinsip geografi itu ada 4 yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah prinsip distribusi. Nah, prinsip distribusi itu merupakan prinsip yang membahas tentang persebaran. Jadi persebaran merata atau tidaknya suatu daerah, merata atau tidaknya suatu fenomena. Misalkan seperti persebaran flora atau fauna, seperti itu ya. Untuk prinsip distribusi, berikutnya adalah prinsip interrelasi. Nah, kira-kira prinsip interrelasi ini apa? Prinsip interrelasi ini merupakan prinsip yang menyatakan hubungan
Bukan hubungan antara aku dan kamu ya, tapi hubungan keterkaitan. Oke. Hubungan keterkaitan. Jadi nanti apabila ada suatu pernyataan yang di situ menyatakan hubungan keterkaitan, maka itu termasuk ke dalam prinsip interrelasi. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga. Mohon maaf ya, saya hapus dulu. Dulu. Oke. Di sini yang ketiga, prinsip apa yang ketiga? Deskripsi. Jadi prinsip deskripsi ini nanti akan menyatakan tentang penjelasan, tapi secara rinci. Jadi penjelasannya itu secara rinci, biasanya itu ditandai dengan adanya tabel, diagram maupun grafik. Jadi kalau nanti ada soal yang di situ ada tabel, diagram maupun grafik dan ditanyakan prinsipnya, terus penjelasannya secara rinci, itu tentang apa, itu berapa jumlahnya, gitu, itu berarti termasuk ke dalam prinsip deskripsi. Yang keempat, ini prinsip korologi. Nah, prinsip korologi ini merupakan prinsip integrasi dari distribusi, interrelasi, dan juga interaksi. Nah, untuk soal prinsip nih, kakak punya rumus pintar buat kalian. Oke, di sini ada rumus pintar. Rumusnya di situ deh gitu ya. Dimana dis itu di sini adalah distribusi, itu ini adalah interrelasi, D ini deskripsi, dan K-nya ini korologi. Jadi kalian bakalan lebih mudah untuk mengingat. Setelah kita mengetahui nih prinsip-prinsip itu ada apa aja, berikutnya kita kembali ke pernyataan yang ketiga tadi. Di sini apa aja sih yang diketahui? Poin pentingnya harus kita tandai dulu. Ada gempa tektonik nih. Gempa tektonik yang terjadi diakibatkan. Ini penting juga. Adanya aktivitas lempeng yang saling bertubrukan dan lempeng saling bergesekan. Jadi aktivitas lempeng ini bertubrukan sama bergesekan. Kata diakibatkan di sini ini menyatakan hubungan karena di sini gempa tektonik ini terjadi karena adanya lempeng. Ini hubungan ya. Nah, buat sobat pintar kan sudah bisa nih mengira-ngira kira-kira mana jawabannya kalau di sini ada pernyataan hubungan. Distribusi, interrelasi, deskripsi, kronologi ini bukan ya. Udah pasti salah nih. Lalu yang ini korologi, kira-kira yang mana? Sip, benar sekali. Yang interrelasi. Bagaimana buat jawaban sobat pintar nih? Pasti banyak yang benar kan? Kalau sudah paham dengan soal yang ketiga ini, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sobat pintar, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, ayo kita saksikan dulu video fenomena alam berikut ini.
Sobat pintar nih, kita sudah sampai pada soal keempat. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, kerjakan dulu dalam waktu 30 detik. Dimulai dari sekarang. Perkampungan Baduy dalam Kabupaten Lebak, Banten terletak di daerah pegunungan, sehingga untuk mencapainya hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Pertanyaannya, konsep geografi yang sesuai dengan fenomena tersebut adalah Oke, waktunya sudah habis untuk mengerjakan. Mari kita bahas satu persatu ya. Untuk menjawab soal keempat ini, jangan lupa tadi kembali ke pertanyaannya dulu. Pertanyaan apa sih poin utama yang ditanyakan? Di sini poin utama yang ditanyakan adalah konsep geografinya. Ingat, konsep geografi itu ada 10, tapi kita analisis aja dari konsep-konsep yang diketahui di sini. Misalkan dari pilihan A, konsep pola. Konsep pola itu apa sih Kak? Gitu kan. Konsep pola ini menyatakan bentuk maupun susunan. Bentuk maupun susunan. Nah, misalnya pola wilayah yang dekat dengan sungai, jalan raya, pola pemukiman di daerah pegunungan, seperti itu kan. Itu membicarakan tentang konsep pola. Lalu berikutnya yang B ini merupakan konsep jarak. Nah, buat sobat pintar perlu diingat, konsep jarak ini ada 2. Yang pertama, absolut. Yang kedua nih, relatif. Kira-kira apa nih bedanya absolut sama relatif? Konsep jarak absolut ini biasanya menyatakan dengan adanya satuan panjang. Entah itu kilometer, entah itu meter, itu biasanya namanya konsep jarak, masuk ke dalam konsep jarak absolut. Lalu kalau yang relatif ini, satuannya biasanya waktu, seperti itu ya. Untuk konsep jarak ini, misalkan aja ya, kayak jarak antara Surabaya dan Jakarta. Kalau dilihat dari sudut pandang konsep jarak absolut, bisa aja ya, antara Surabaya dan Jakarta itu jaraknya 700 sekian kilometer. Tapi kalau kita melihatnya dari konsep jarak relatif, bisa aja tergantung kita dari Surabaya ke Jakarta itu menggunakan transportasi apa. Entah itu jalan kaki, kalau jalan kaki kan bisa berhari-hari ya, terus dengan naik sepeda motor atau dengan naik pesawat yang membutuhkan waktu cuma beberapa jam aja. Jadi ini tergantung apa yang kita kendarai untuk menuju suatu tempat. Itu ya, untuk relatif itu jarak relatif. Jadi untuk yang C, konsep morfologi. Kira-kira konsep morfologi ini apa? Yang mempelajari bentuk permukaan bumi. Jadi bentuk permukaan bumi. Jadi konsep ini nanti yang dikaji itu merupakan bentuk permukaan bumi. Bentuk permukaan bumi itu ada yang wilayah pegunungan, dataran tinggi. Itu nanti masuk ke dalam konsep morfologi. Nah, berikutnya di sini ada konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan nih sobat pintar, ini biasanya berkaitan dengan akses ataupun sulit atau tidaknya suatu tempat itu untuk dijangkau. Itu misalnya daerah pegunungan sama daerah dataran, mana sih yang lebih sulit untuk dijangkau kan gitu ya. Itu nanti tergantung aksesnya, sudah adakah jalan, sudah adakah untuk di situ kendaraan yang melintasi suatu wilayah tersebut, seperti itu. Itu nanti akan membahas tentang konsep keterjangkauan. Lalu untuk konsep yang kelima ini adalah konsep diferensiasi area. Ciri khas di sini merupakan suatu wilayah
suatu wilayah atau suatu tempat itu memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dari wilayah lainnya, seperti itu ya. Terus setelah kita mengetahui di sini ada konsep-konsep apa aja, kita kembali lagi ke pernyataan nomor 4. Di sini diketahui perkampungan Baduy Dalam, Kabupaten Lebak, Banten, terletak di daerah pegunungan. Di daerah pegunungan, di sini ada di daerah pegunungan. Kalau kita bahas daerah pegunungan, ini tadi bisa aja masuk ke dalam konsep morfologi kan? Tapi kita lihat dulu kelanjutan dari suatu kalimat ini. Sehingga untuk mencapainya hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Jadi aksesnya hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Kira-kira konsep mana nih yang cocok? Yang paling tepat adalah konsep keterjangkauan. Nah, sudah sesuai apa belum dengan jawaban Sobat Pintar nih? Kalau sudah sesuai, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, buat Sobat Pintar nih, kita sudah sampai ke soal yang kelima. Jangan lupa ya, kerjakan dulu dalam waktu 30 detik. Dari sekarang. Soal kelima, dampak yang ditimbulkan oleh gerakan lempeng seperti gambar adalah Oke, bagaimana Sobat Pintar? Sudah dikerjakan kan? Kalau sudah dikerjakan, mari kita diskusikan di sini. Nah, untuk pertama-tama yang perlu kita pahami di sini itu gambar apa sih, gitu ya? Di sini ada gambar. Dan di sini yang ditanyakan dampak sama gerakan lempeng. Jadi kita harus ketahui dulu gerakan lempeng itu apa aja sih, gitu ya. Gerakan lempeng itu ada 3. Yang pertama nih, biasanya disebut divergen. Divergen ini merupakan gerakan lempeng yang saling menjauh. Nah, gambarannya seperti ini. Gerakan lempeng yang saling menjauh. Lalu yang kedua nih, biasanya disebut konvergen. Ini merupakan pergerakan lempeng yang saling mendekat. Yang ketiga merupakan gerakan sesar mendatar. Sesar mendatar ini gambarnya seperti yang ada di nomor 5. Ini merupakan gerakan sesar mendatar, seperti simpangan gitu ya, itu namanya sesar mendatar. Nah, tapi yang ditanyakan ini gambar apa? Bukan seperti itu kan? Yang ditanyakan adalah dampaknya. Sini dampaknya. Dampak dari pergerakan sesar. Setiap pergerakan sesar, entah itu divergen, konvergen maupun sesar mendatar ini memiliki dampak bagi bentuk permukaan bumi. Bagi permukaan bumi ya. Kalau divergen ini saling menjauh, ini kira-kira apa akibatnya? Dan kalau konvergen saling mendekat, kira-kira apa akibatnya? Bukan jatuh cinta loh ya akibatnya. Nah, selanjutnya kita cari satu persatu dari jawaban berikut ini. Di sini ini diketahui muncul aktivitas vulkanisme. Kira-kira ini akibat dari sesar apa nih kalau muncul aktivitas vulkanisme? Aktivitas vulkanisme di sini, aktivitas vulkanisme ini biasanya berkaitan dengan magma yang keluar dari dalam
bumi ke permukaan bumi. Ini biasanya berkaitan dengan pergerakan lempeng yang saling mendekat atau biasanya disebut dengan konvergen. Nah, di sini kakak tandain K ya. Nah, oke, selanjutnya yang B, pilihan ganda B. Pelebaran panas Mid-Oceanic Ridge. Oke, di sini ada batas. Ini merupakan punggungan tengah samudera. Punggungan tengah samudera ini terbentuk akibat adanya suatu sesar yang saling menjauh, saling berjauhan. Itu akan mengakibatkan punggungan tengah samudera. Berarti tadi termasuk ke apa? Divergen kan? Nah, saling menjauh. Kakak tandai di sini dengan D gitu untuk divergen. Lalu, yang C ini menimbulkan zona subduksi. Zona subduksi, yang dimaksud zona subduksi di sini nih, ini akibat pertemuan antara lempeng samudra dan lempeng benua yang keadaannya menunjam ya di situ, dimana di situ nanti akan terjadi zona subduksi. Biasanya terjadi gempa bumi, terus terdapat gunung api di sana, terdapat zona lipatan. Itu ciri-ciri dari zona subduksi. Ini akibat apa kira-kira? Ini akibat dari pergerakan lempeng yang saling mendekat atau biasanya disebut dengan konvergen. Berikutnya nih, di pilihan yang D, muncul pegunungan lipatan. Yang perlu kita garis bawahi adalah pegunungan lipatan. Nah, ingat kan? Ini berkaitan sama zona subduksi tadi. Dengan adanya zona subduksi, maka muncullah pegunungan lipatan di permukaan bumi, gitu kan? Jadi ini tadi termasuk ke apa? Sesar yang saling mendekat, yaitu konvergen. Lalu nih, yang pilihan E, memicu sesar mendatar. Nah, di sini udah ada kata kunci nih, sesar mendatar, dan ini tadi gambarnya, gambar dari sesar mendatar. Oke, berarti jawabannya yang paling tepat mana? Yang E. Oke, pasti banyak yang benar nih. Bagaimana? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Nah, buat sobat pintar nih, kita udah sampai pada soal yang ke-6. Di soal ke-6 ini nanti, kita akan membicarakan tentang rotasi dan revolusi bumi. Sudah siap? Mari selesaikan dalam waktu 30 detik. Dimulai dari sekarang. Soal ke-6, pernyataan. Yang pertama, pergantian siang dan malam. Yang kedua, pembelokan arah angin. Yang ketiga, pergerakan semu harian benda-benda langit. Yang keempat, ada perbedaan lama siang dan malam. Yang kelima, pergantian musim. Pertanyaannya, dampak rotasi bumi terdapat pada angka. Nah, bagaimana sobat pintar? Cukup mudah kan soalnya? Kalau sudah selesai, mari kita bahas bersama-sama. Di sini kita lihat terlebih dahulu apa sih pertanyaannya gitu ya. Di sini pertanyaannya dampak rotasi bumi. Jadi, sobat pintar harus mengetahui apa sih pengertian dari rotasi bumi. Nah, kira-kira apa nih rotasi bumi? Oke, pintar. Ada yang bisa menjawab. Rotasi bumi itu merupakan perputaran bumi pada porosnya. Selain rotasi bumi yang harus sobat pintar ketahui nih, ada satu lagi nih. Di sini revolusi bumi. Jadi apa sih pengertian revolusi bumi? Revolusi bumi ini pengertiannya perputaran bumi mengelilingi matahari. Sebentar nih, biar lebih rapi saya hapus dulu. Ini perputaran ya.
Sobat Pintar sudah mengetahui pengertian dari rotasi dan revolusi bumi. Selanjutnya kita lihat dulu pernyataan yang diketahui pada soal ke-6. Yang pertama ini pergantian siang dan malam. Nah, kita lihat aja contohnya di wilayah Khatulistiwa. Siang ada 12 jam dan malam ada 12 jam. Itu termasuk akibat dari apa? Rotasi apa revolusi kira-kira? Nah, jawabannya ada yang benar nih. Akibat rotasi. Kakak tulis ro aja ya di sini, ini untuk menggambarkan rotasi. Lalu berikutnya yang kedua nih, pembelokan arah angin ini berkaitan dengan gaya Coriolis. Ini nanti termasuk ke dalam rotasi bumi. Yang ketiga, pergerakan semu harian benda-benda langit. Pergerakan semu. Nih, misalnya Sobat Pintar setiap pagi hari berangkat ke sekolah, melihat matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Itu merupakan akibat dari pergerakan semu harian benda langit, dampak dari rotasi. Oke, pintar sekali. Yang keempat, ada perbedaan ya, lama siang dan malam. Nah, kita ketahui bahwa bumi itu condong 23,5 derajat. Jadi, ada perbedaan antara siang dan malam di kutub utara dan di kutub selatan. Kalau di kutub utara malam 24 jam, berarti di kutub selatan siangnya 24 jam, seperti itu. Ini merupakan akibat dari revolusi. Lalu yang kelima ini pergantian musim. Pergantian musim ini misalnya musim di daerah subtropik ada 4 musim. Ada musim gugur, setelah itu dingin, semi, dan panas. Itu akibat dari apa kira-kira? Revolusi. Nah, tadi yang ditanyakan dampak rotasi bumi itu terdapat pada nomor berapa aja? 1, oke, benar sekali. Yang kedua, oke, benar juga. Yang ketiga, benar juga. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah nomor 1, 2, dan 3. Kita cari pilihan jawabannya di sini yang mana? Yang A. Nah, bagaimana Sobat Pintar? Semuanya bisa kan? Nah, itu tadi beberapa pembahasan dari soal-soal ujian nasional geografi. Untuk Sobat Pintar yang masih ada kesulitan dan masih bingung, silakan komen di bawah ini. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar pintar di Aku Pintar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang